Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Endang Zakaria dengan NIM 312310140. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode hybrid AHP dan TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan. Apa itu metode hybrid AHP dan TOPSIS? Oke, langsung saja kita ke materinya. Pendahuluan metode AHP TOPSIS. AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah metode yang digunakan untuk menentukan bobot dari sejumlah kriteria melalui perbandingan berpasangan. Lalu TOPSIS atau Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution digunakan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif dan negatif. Metode hybrid AHP TOPSIS memanfaatkan AHP untuk pembobotan kriteria dan TOPSIS untuk menentukan peringkat alternatif. Ada langkah-langkah metode AHP. Yang pertama, menentukan kriteria dan subkriteria yang relevan. Nomor 2, menyusun matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria. Nomor 3, menghitung bobot kriteria dengan metode eigenvector. Nomor 4, menguji konsistensi matrik dengan nilai CR atau konsistensi ratio. Selanjutnya ada langkah-langkah metode TOPSIS, yaitu yang pertama, menormalisasi matrik keputusan. Nomor 2, mengalihkan matrik normalisasi dengan bobot kriteria. Nomor 3, menentukan solusi ideal positif dan negatif. Nomor 4, menghitung jarak setiap alternatif ke A positif dan A negatif. Dan nomor 5, menghitung nilai preferensi V setiap alternatif. Selanjutnya ada metode hybrid AHP TOPSIS, yaitu metode hybrid AHP TOPSIS menggabungkan keunggulan AHP dalam penentuan bobot kriteria dan TOPSIS untuk penilaian peringkat alternatif berdasarkan kedekatan relatif dengan solusi ideal. Yang pertama, gunakan AHP untuk menentukan bobot setiap kriteria. Nomor kedua, gunakan TOPSIS dengan bobot tersebut untuk menghitung skor akhir alternatif. Dari analisis empiris yang kita lakukan, kita belajar bahwa keputusan terbaik lahir dari keseimbangan antara struktur dan makna. AHP TOPSIS memberi kita alat, tapi kebijaksanaan tetap datang dari hati yang jernih dan pikiran yang tajam. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan dengan tugas soal dari mata kuliah sistem pendukung keputusan. Kita akan mencoba mengisi dan mengaplikasikannya dari AHP dan TOPSIS. Baik, di sini adalah latihan soal dari tugas mata kuliah sistem pendukung keputusan. Dari data tabel ini kita akan mencari kriteria terbaik menggunakan AHP dan TOPSIS. Yang pertama, data ini menunjukkan merek mobil listrik dengan 4 jenis mobil. Yang pertama yaitu Tesla Model S, nomor 2 Nissan Leaf, nomor 3 Hyundai Ioniq Electric, nomor 4 Wuling Hongguan Mini EV. Dengan kriteria penilaian, dan di sini perbandingan antar kriteria sudah terisi, teman-teman. Jadi kita skip pada tabel selanjutnya. Di sini tabel normalisasinya belum terisi. Begitu juga dengan agent value belum terisi. Konsisten indeks CI dan konsisten ratio juga belum. Bobot kriteria juga belum terisi.
Nah, kalau ini sudah terisi metrik perbandingan alternatif dan kriteria, begitu juga keputusan ternormalisasi sudah terisi. Matrik normalisasi terpembuat juga belum. Begitu dengan data-data di bawahnya ya teman-teman. Tapi sepertinya data-data ini sudah memiliki rumus. Nah, bisa dilihat dengan rumus ini adalah rumus AHP teman-teman ya. Ini sudah terisi. AHP dan top list sepertinya sudah terisi dengan rumus pada tabel. Jadi kita akan mencoba mengisi dari yang atas. Yang pertama dulu normalisasi, kita akan coba untuk mengisinya ya teman-teman. Bagaimana caranya kita mengisi ini? Oke, pertama-tama kita ketik sama dengan kriteria matrik perbandingan ya. Dari data ini kita akan masukkan kepada data ini. Bagaimana caranya? Ini dia kriteria C1 pertama ini dibagi dengan total jumlah kriteria yang berada di C1, dalam hal ini yaitu 20. Maka hasilnya 0,050. Selanjutnya kriteria C2, kita lakukan hal yang sama, yaitu sama dengan kriteria C2 dibagi dengan total jumlah kriteria. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan cara cepat pada data ini. Bagaimana caranya? Kita akan mengunci pembaginya yang di sini yaitu 20. Kita akan mengunci pada data ini karena pembagi ini sama, pembaginya sama, jadi kita agar lebih mudah dan efisien waktu, kita akan melakukan penguncian pada tabel ini agar bisa lebih cepat dalam mengerjakannya. Bagaimana caranya? Ini dia, kita akan cobanya. Jadi kita akan mengunci pada tabel D44 atau tabel pembaginya dengan cara F4 atau melakukan penambahan dolar pada kolom tabel ini, pada kolom D44. Lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penarik ke bawah, maka hasilnya muncul. Nah, di sini juga sudah ada rumus totalnya teman-teman, yaitu sum dari totalnya ini, dan totalnya itu 1. Jadi kalau sudah 1, saya kira sepertinya benar karena data ini tidak lebih dari 1, karena 1 ini adalah mutlak, tidak boleh lebih dari 1. Jadi kita akan lanjut pada data selanjutnya, yaitu pada C2. Kita lakukan yang sama ya teman-teman, seperti yang tadi. Kita akan membagi data ini dengan totalnya. Kita ketik sama dengan data daripada C2 dibagi dengan total jumlah yang ada di C2. Seperti biasa kita akan melakukan penguncian agar lebih efisien waktu karena pembaginya sama. Kita tambahkan F4 pada E44, lalu enter.
lalu kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya juga sama ya teman-teman, sudah muncul dan totalnya itu 1. Jadi saya kira sudah benar karena tidak melebihi dari 1. Kita lanjut pada kolom C3, kita lakukan hal yang sama. Kolom C3 dibagi dengan total jumlah yang ada pada kolom C3. Kita enter. Yang sudah muncul, kita lakukan penambahan dolar, penguncian data, enter, dan kita tarik sampai bawah. Nah, sini juga sudah betul, hasilnya 1. Oke, langsung kita lanjut saja pada data selanjutnya, itu C4. Kita lakukan hal yang sama. Oke, di sini juga sudah benar, datanya 1. Sudah benar, kita lanjut. Tarik. Oke, di sini juga hasilnya 1, berarti sudah benar teman-teman. Selanjutnya pada data yang terakhir yaitu C6, kita lakukan hal yang sama. Data C6 dibagi dengan total data pada C6, hasilnya 0,075. Kita lakukan penguncian, enter, lalu ditarik ke bawah. Nah, hasilnya sudah muncul dan tidak melebihi dari angka 1, berarti sudah benar. Oke, berarti kita akan mengisi pada bagian bawahnya lagi. Izin vektor. Di sini sudah otomatis terisi ya teman-teman. Sepertinya sudah ada rumusnya. Sudah terisi dengan kolom rumus. Oh, ini dari datanya teman-teman. Prioritas vektornya dari data C1, dari C1 ini, dari C yang pertama. Ini adalah berarti totalnya ya teman. Jadi data ini kita totalkan, maka hasilnya tambah-tambah totalnya menjadi ini. Begitu juga data selanjutnya. Ini adalah data total ini, kolom kedua, ini kolom ketiganya, kolom keempat. Kita cek. Ini juga benar. Nah, dan totalnya itu adalah 6. Selanjutnya pada kolom bobot dicari dari data prioritas vektor dibagi dengan 6. 6 ini adalah total keseluruhan kriteria. Ini kriterianya ada 6. Kriteria yang pada di atas ini ya teman-teman, yaitu harga, jarak tempuh, kecepatan maksimum, waktu pengisian baterai, fitur dan teknologi, lalu keamanan. Jadi prioritas vektor pada C1 dibagi dengan bobot atau kriterianya. Yang di sini ada 6 kriteria. Hasilnya ini.
Lalu juga nih pada C2 juga sama, dari C2 dibagi dengan total jumlah kriteria 6, dalam hal ini 6. Sini juga betul, berarti sama juga betul juga 6 dan 62. Oke, dan totalnya itu 1. Total keseluruhan bobot ini adalah 1. Jadi data ini sudah benar, tidak boleh dari 1, maka ini sudah benar, tidak melebihi dari angka 1. Jadi dari sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat pada eigenvalue. Eigenvalue pada ini, dimana eigenvalue adalah bobot dari kriteria C1 dikali dengan total seluruhan dari pengisian dari C1, 0,044 dikali dengan 20,000, hasilnya ini 0,87. Begitu dengan data ini, yaitu 0,0074 di bobot C2 dikali dengan total kriteria pada C2, kolom C2 totalnya, maka hasilnya yaitu 1. Begitu juga dengan seterusnya. Dan jika ditotalkan keseluruhan yaitu adalah 6,740. Oke, kita bisa memberikan keterangan pada kolom ini. Di sini adalah berarti lambda max. Lambda max itu adalah total dari eigenvalue. Selanjutnya kita akan menentukan konsistensi indeks CI dan konsistensi rasio, di mana CI yaitu rumusnya CI sama dengan eigenvalue diambil n minus n lalu dibagi n minus 1. Oke, kita akan mencari CI, berarti kita akan ikuti rumusnya, jadi sama dengan eigenvalue. Dalam hal ini eigenvalue itu totalnya, berarti ini bisa kita lihat lambda max, kita masukkan. Jangan lupa kita menambahkan tanda kurung, diambil n atau minus n. N dalam hal ini adalah total keseluruhan dari kriteria ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, keseluruhan kriteria yaitu ada 6. Bisa lihat ke atas, kriterianya yaitu ini: harga, jarak tempuh, kecepatan maksimum, waktu pengisian baterai, fitur dan teknologi, lalu ada keamanan. Dan totalnya ada 6 ya teman-teman. Kita masukkan pada datanya 6, lalu kurung tutup. Selanjutnya kita menghitung rumus dibagi n minus 1. N dalam hal ini yaitu 6, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 6 kita masukkan minus 1, kurung tutup. Kita sudah mengikuti rumusnya, lalu enter, maka hasilnya muncul. Selanjutnya kita mencari RI. Apa itu RI? Kita bisa lihat pada kolom atas ini, random consistent index atau RI. Kita bisa lihat
matrix size atau kriterianya. Dan ini adalah mutlak teman-teman, ini adalah rumusnya, dan ini kita akan masukkan pada rumus sebagai acuannya. Berarti N atau kriteria dari sini yaitu matrix size-nya adalah 6. Dari mana 6? Karena kita ada kriteria 6, bisa lihat 6 di samping yaitu 1,24. Berarti 6 sama dengan 1,24 atau RI nya 1,24. Langsung kita masukkan saja ya teman-teman. RI sama dengan 1,24. Oke, kita sudah mengisi RI. Selanjutnya kita akan mengisi pada CR atau konsistensi rasio. Seperti kita bisa lihat, CR sama dengan CI dibagi dengan RI. Kita mengikuti rumusnya, sama dengan CI dibagi RI. Hasilnya 0,1. Kita tambahkan 3 angka di belakangnya teman-teman, supaya mengikuti data-data pada yang ada di atas. Baik, di sini ada konsisten, ada rumus if kurang dari 0,1 konsisten, kalau kurang itu tidak konsisten. Oh, ini adalah data dari CR ya teman-teman. Kita akan menunjukkan apa data ini dari CR ini konsisten atau tidak konsisten. Gimana caranya? Kita masukkan pada kolom ini if D, kita hapus dulu, lalu kita masukkan kolom pada CR, namanya D 70. Kita klik enter, maka hasilnya tidak konsisten. Oh, tidak konsisten ya teman-teman. Oke, kita sudah melakukan pengisian pada data ini. Selanjutnya kita akan melihat pada data yang bawah. Bobot kriteria sudah terisi teman-teman. Ini materi pembandingan alternatif dan kriteria juga sudah terisi. Ada matrik normalisasi terbobot, ada matrik normalisasi terbobot juga sudah terisi. Sepertinya ini sudah otomatis ya, jika kita mengisi pada kolom yang atas, pada kolom bawah juga sudah otomatis terisi. Nah, kita lihat bisa pada data di bawah. Ini sudah terisi. Baik, dari data latihan soal ini sudah terisi ya teman-teman, otomatis karena sudah ada rumus sebelumnya pada datanya. Mungkin kita hanya mencari kolom yang atas saja, yaitu normalisasi data ini, lalu agent value-nya. Ini kita mengisi kolom CI, RI, dan CR kita sudah isi, dan kolom yang bawahnya sudah terisi otomatis, dimana hasil preferensinya Wuling Hongguan Mini EV berada pada ranking 1,
dan nomor 2-nya yaitu Nissan Leaf. Dan posisi ketiganya atau rankingnya berada pada Hyundai Ioniq Electric, posisi ranking ketiga. Dan posisi 4 ada Tesla Model S pada ranking keempat. Jadi dari hasil ini kita bisa memberikan peringkat pertama pada Wuling Wongguan Mini EV sebagai mobil listrik terbaik. Kita bisa tambahkan penandanya. Oke, kita sudah mengisi latihan soal pada materi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.